wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Utami dengan NIM 1930201196 dari kelas PGMI 05. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Apandi MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Literasi Digital Siswa Kelas 5 di SDN 2 di Desa Sukanegara, Kabupaten Oku Timur. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, pencipta, dan memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, dan tepat sesuai peruntuknya. Literasi yang dimaksud adalah alat komunikasi yang ada di sekolah, seperti handphone, laptop, notebook, proyektor, dan lain sebagainya. Pendidikan di era informasi saat ini dirumuskan sebagai upaya pengembangan manusia yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku individu dan kelompok di mana orang tersebut berada melalui kegiatan belajar yang terus-menerus. Saat ini semua aspek kehidupan telah dipengaruhi oleh aktivitas berbasis digital atau online. Hampir semua ini kehidupan mengalami perubahan pola dari non-digital menjadi serba digital dan online. Kondisi ini menuntut dunia pendidikan dasar untuk ikut berinovasi, berakselerasi sesuai dengan karakter siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, diperlukan dan pemetaan kondisi terkini tentang bagaimana siswa SD berinteraksi dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, serta bagaimana pola sekolah menghadapi perkembangan era digital dalam konteks pembelajaran di SD. Anak pada usia SD atau MI berada pada tahap operasional konkret. Anak pada usia tersebut memiliki kecenderungan perilaku. Literasi digital merupakan bagian tidak terpisah dari informasi. Informasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena informasi dapat melakukan berbagai hal. Dari waktu ke waktu informasi terus berkembang. Diikuti dengan perkembangan media elektronik atau digital, informasi tidak lagi hanya dalam bentuk cetak, tetapi dapat diakses dengan menggunakan media digital. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan informasi. Literasi digital merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat saat ini, karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam menggunakan perangkat teknologi modern niscaya akan berdampak buruk bagi peradaban manusia. Dalam literasi digital, bukan hanya kemampuan menemukan ataupun menggunakan dan menghasilkan informasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk membuat informasi dan evaluasi kritis, menentukan aplikasi yang digunakan dan pemahaman informasi dan evaluasi kritis menentukan aplikasi digunakan pemahaman yang tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk membuat informasi dan evaluasi kritis, menentukan aplikasi yang digunakan dan pemahaman yang mendalam tentang konten informasi yang tergantung dalam konten digital. Di sisi lain, literasi mencakup tanggung jawab setiap penyebaran informasi yang dilakukan karena melibatkan dampak terhadap masyarakat. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, analisis literasi digital belum maksimal dalam mengembangkan siswa kelas 5 SDN 2 Desa Sukanegara. Yang kedua, banyak faktor penghambat dalam pengembangan literasi digital. Yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah desa. Yang ketiga, batasan masalah. Dari permasalahan di atas, maka membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih terarah dan tepat sasarannya. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat dicapai secara optimal, yaitu literasi digital siswa kelas 5 di SDN 2 Desa Sukanegara, Kabupaten Oku Timur. Yang keempat, rumusan masalah. 1. Bagaimana literasi digital siswa kelas 5 di SDN 2 Desa Sukanegara, Kabupaten Oku Timur. Yang kedua, apa faktor penghambat dan pendukung literasi digital siswa kelas 5 di SDN 2 Desa Sukanegara, Kabupaten Oku Timur. Yang kelima, tujuan penelitian. Yang pertama,
untuk mengetahui literasi digital siswa kelas 5 di SDN 2 Desa Sukanegara Kabupaten Oku Timur. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung literasi digital siswa kelas 5 di SDN 2 Desa Sukanegara Kabupaten Oku Timur. Yang keenam, manfaat penelitian. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan komunikasi dan pemahaman literasi digital dalam proses pembelajaran. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam memberikan motivasi untuk meningkatkan komunikasi siswa dan membantu guru dalam meningkatkan intensitas belajar siswa. Untuk sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pendidik dalam menggunakan alat komunikasi. Yang ketujuh, tinjauan pustaka. Ida Sapitri Subyarma Marsidi Ahmad Subandi 2020, Universitas Negeri Padang dengan judul Analisis Kebijakan terkait kebijakan literasi digital sekolah dasar. Hasil penelitian ini adalah jika gerakan literasi digital ini menjadi budaya di sekolah, tertentu akan berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat, karena sekolah merupakan tempat strategi dalam membangun karakter. Yang kedelapan, landasan teori. Yang pertama, literasi digital. Pada awal 5 Masehi, interaksi manusia dalam proses literasi telah mengenal saling tukar informasi melalui pos merpati. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, misalnya ditemukan mesin cetak, kertas, kamera, dan peningkatan ilmu jurnalistik, koran telah dikenal dan menjadi salah satu media untuk penyebaran luas informasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat membuat transisi teknologi semakin pesat. Pada tahun 1837, ditemukan telegram, fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi jarak jauh dengan cepat, akurat, dan terdokumentasi. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah mempengaruhi segala berbagai aspek, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan diharapkan membuat inovasi yang positif, kurikulum, sarana, prasarana, akan tetapi inovasi menyeluruh dengan menggunakan teknologi informasi di dalam kegiatan pendidikan. Teknologi di dalam pembelajaran dapat mengubah pembelajaran konvensional menjadi modern, sehingga melalui teknologi pendidik dapat berbagai cara belajar bervariasi. Literasi baca dan tulis. Literasi membaca dan menulis adalah pengetahuan dan tujuan untuk membaca, menulis, mencari, mempelajari, mengolah, dan memahami, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai pengembangan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam sosial. Literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan dapat memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Yang B, bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Literasi sains adalah pengetahuan dan fenomena ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam. Intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemampuan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait dengan sains. Literasi digital adalah pengetahuan dan pelajaran untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan tepat, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cermat, dan patuh hukum dalam membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, metode penelitian. Jenis penelitian, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi, 2005, metode deskriptif dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat itu, sekarang berdasarkan fakta yang muncul atau apa adanya. Oleh karena itu, penekanan pada latar belakang struktural dan individual secara keseluruhan
secara keseluruhan dan secara deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Jenis data. Data kualitatif adalah sumber data yang kita gunakan berdasarkan induktif dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di suatu lapangan dan kemudian dikontribusikan menjadi hipotesis dan teori. Dalam penelitian ini yang didapatkan melalui penelitian lapangan di SDN 2 Desa Sukanegara. Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN 2 Desa Sukanegara, Kabupaten Oku Timur. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya untuk mendapatkan data. Metode yang digunakan oleh penulis adalah analisis observasi, suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan dipelajari. Observasi ini dilakukan di SDN 2 di Desa Sukanegara, Kabupaten Oku Timur. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Dalam hal ini, penulis melakukan tanya jawab secara langsung. Informasi penelitian yang akan dilakukan yaitu analisis literasi digital siswa kelas 5 di SDN 2 di Desa Sukanegara, Kabupaten Oku Timur. Dokumentasi suatu teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui kepustakaan teori, argumentasi atau undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian bisa berupa bahan laporan arsip. Yang keempat, teknik analisis data. Analisis data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah sesuatu atau diperoleh, data tersebut akan dideskripsikan dan dijelaskan sebanyak-banyaknya, kemudian akan ditarik kesimpulan secara dedukatif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga menghasilkan hasil penelitian yang dapat dipahami dengan mudah dan menambah pengetahuan.